Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fat'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita tambahan-tambahan karunia, hikmah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pagi yang akan bisa memberikan perubahan, kebaikan, memberikan perubahan, rahmat yang lebih besar yang menjadikan kehidupan kita pun menjadi lebih mudah secara teknis, lebih lapang untuk jiwa ya, dan lebih memberkahkan dalam amal-amal kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita telah membahas ya tentang orientasi dalam kehidupan. Dan memang yang menjadikan bagian besar orientasi itu tentang keimanan, yaitu bagaimana manusia itu menempatkan segala macam proses perjalanan kehidupannya ya, dalam arti dunia dan akhirat. Maka itu menjadi penentu yang diujikan kepada kita. Karena Allah sampaikan kepada manusia untuk selalu bersiap. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takut pada Allah sehingga menjadikan kita berhati-hati dalam bersikap terhadap kehidupan untuk selalu memperhatikan dan mempersiapkan masa depan kita. Bahkan masa depan yang jauh ya, masa depan akhirat kita, masa depan kehidupan yang sesungguhnya. Dengan kata lain memang ternyata proses kehidupan itu harus dipersiapkan dengan pemikiran yang panjang ya. Tidak sekedar apa yang kita mau, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu ya. Namun Allah mengingatkan kepada kita bahwa proses kehidupan itu berkesinambungan sampai pada kehidupan yang sesungguhnya. Ibu-ibu rahimakumullah, disampaikan kemarin kepada kita bahwa ketika kehidupan itu tidak seimbang ya, condong kepada dunia ya, kita berusaha keras untuk mencari, mempertahankan, memperluas tentang fasilitas, kemudian suasana, kegembiraan, kenikmatan, kebahagiaan, kemudian kita juga berusaha untuk mengambil waktu sebanyak-banyaknya pada proses kehidupan dunia ya, maka justru kita akan berjalan pada kefakiran.
Dan sebaliknya ketika kemudian manusia itu sejak awal, ya, sejak pagi itu bergantung kepada Allah, ya, maka Allah siapkan jalan yang mudah, Allah bangunkan jalan yang mudah, ya. Allah berikan suasana kelapangan jiwa, ya, dan keberkahan dari amal-amal. Sebuah contoh yang memang sedang viral, ya, kita contohkan kemarin, yaitu bagaimana kondisi kehidupan seorang pemulung. Seorang pemulung yang ternyata dengan kesabarannya, ya, dia berusaha untuk menepati kewajibannya, berusaha untuk mengolah kehidupannya, ya, dan dengan uang 3.000 setiap hari, walaupun durasinya 26 tahun, faktanya kemudian Allah mengangkat derajatnya untuk bisa menyempurnakan syariat, bisa menyempurnakan kehidupan dengan berhaji. Itu sebuah fenomena yang cukup harus dicermati, bahwa sesungguhnya kehidupan seseorang itu tidak sangat tergantung kepada seberapa banyak fasilitas, seberapa banyak kenikmatan, ya, seberapa tinggi, ya, kedudukan, kemudian kepandaian dan sebagainya. Namun Allah tunjukkan bagian yang sangat besar dalam kehidupan itu ketika manusia berusaha terus membangun karakter keikhlasan, kesabaran, dan ketawakalan. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbicara tentang orientasi waktu dalam kehidupan. Orientasi waktu. Dalam kehidupan. Waktu, ya, adalah sebuah fasilitas, sebuah masa, ya. Bahkan kehidupan itu merupakan kumpulan waktu yang banyak, masing-masing mendapatkan jatah waktunya sendiri-sendiri. Waktu adalah bagian yang menentukan, ya, diberikan Allah kepada kita, ya, agar dalam rentang waktu itu kita berlomba fastabiqul khairat, ya, memberikan prestasi-prestasi di dalam kehidupan sehingga bisa mengokohkan jiwanya, memberikan kemanfaatan yang lebih luas, ya, bahkan kemudian memberikan inspirasi, ya, yang jauh, ya, ke depan, ada generasi penerus untuk sebuah perjalanan, sebuah proses dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah waktu, ya. Yang pertama, arti penting. Arti penting waktu dalam kehidupan. Arti penting waktu. Banyak orang memberikan sebuah kalimat, ya, kalimat penentu, ya, kalimat-kalimat yang bisa membahasakan tentang waktu. Ada yang menyebutkan waktu adalah pedang, ya. Itu kalau bagi ibu-ibu, ya, rodok medeni, ya, waktu itu pedang. Maka kalau kemudian kita tidak menebas pedang itu, kadang-kadang kita tertebas, ya. Ada yang lebih familiar, ya, kalau di antara ibu-ibu itu, ya, yang menerjemahkan sebagai waktu adalah uang, ya. Itu lebih familiar dan lebih bisa difahami, ya, lebih mudah, ya, karena itu menyangkut bagian kehidupan kita sehari-hari, ya. Maka saya pakai istilah itu. Waktu adalah
uang. Time is money. Waktu adalah uang. Maka akan kita lihat ya, bagaimana seseorang itu memahami ya, tentang waktu. Ya. Kalau tadi kita nisbatkan waktu adalah uang, ya, maka kita akan menjadikan nilainya, ya, itu mendapatkan seberapa, ya, dari apa yang dilakukan terhadap waktu, apa yang dilakukan terhadap uang, ya. Yang pertama adalah kemanfaatan. Tentu saja orang yang cerdas, ya, itu kemudian akan memproses, ya, memberlakukan waktu, memberlakukan uang, ya, itu dengan baik, ya. Kalau kemudian apa-apa yang dia lakukan itu mempunyai nilai kemanfaatan yang tinggi, maka dia akan mendapatkan banyak keberuntungan, ya, membuka banyak kemanfaatan dan perkembangan dalam proses kehidupannya, ya. Kalau kemudian ternyata dia tidak mempunyai pengetahuan tentang kemanfaatan, ya, banyak sekali orang yang kemudian terjebak, hancur kehidupannya, tidak produktif, ya, itu dengan uang yang dimiliki, dengan waktu yang dimiliki, ya. Ketika seseorang itu tidak memiliki ilmu tentang itu, ya, maka kembali pada pemahaman secara umum, maka kehidupan itu akan dijalani, ya, dengan semaunya, sebisa dia, ya, semampunya. Namun konsep kehidupan itu adalah sebuah konsep fastabiqul khairat. Bagaimana ketika seseorang itu mengilmui terhadap sesuatu, maka akan dalam waktu yang sama dia punya perkembangan yang sangat pesat. Nah, itu masalah bagaimana orang memahami. Seperti kemarin, bagaimana kita punya orientasi, ya, pemikiran dalam melandasi, ya, langkah-langkah kita. Kemanfaatan, ya, baik itu kemanfaatan itu diberikan kepada urusan pribadi, ya, yang akan memberikan bagian kelapangan, ya, kelapangan hati, ya. Kemudian kemanfaatan yang ditujukan kepada orang lain, ya, orang yang banyak, ya, sehingga akan menurunkan keberkahan, ya, maupun kemanfaatan yang diberikan bahkan untuk ikut serta, ya, membangun kemanfaatan yang lebih luas. Ada seseorang itu yang suka, ya, punya perhatian yang kuat ketika ada seseorang membangun masjid, membangun sekolahan, ya, membangun gedung-gedung agar bisa dipakai untuk kemanfaatan yang luas, ya, maka dia akan menyertakan, dia mengambil bagian waktu untuk berada di sana, dan ternyata itu menjadi bagian besar yang kelak akan mensukseskan kehidupannya, ya. Namun ada juga orang yang tidak peduli, ya. Kita lihat, ya, kita tulis dulu nanti tidak lupa. Jadi kemanfaatan itu untuk pribadi, kemanfaatan untuk orang lain, ya, kemanfaatan orang lain, bahkan orang banyak. Bahkan kemanfaatan, ya, waktu untuk membangun, ya, berperan, membangun, ya, membangun.
membangun umat dan fasilitas-fasilitas. Ya, fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan peradaban. Ya, kemanfaatan. Ya, hampir sama. Bagaimana kita itu memanfaatkan uang, ya, atau memanfaatkan waktu. Ya. Kalau orang itu tidak memahami bahwa waktu itu diberikan untuk diujikan kepada manusia, agar kita itu bisa menjadi orang yang selalu bisa mengelola, mengatur segala sesuatu yang kemudian akan menghasilkan, ya, kemanfaatan yang besar. Ya, itu sangat-sangat akan mendapatkan bagian yang dinilai atau menjadi sebab berkembangnya seseorang, berkembangnya sebuah keluarga, berkembangnya sebuah masyarakat, bahkan berkembangnya peradaban. Secara pribadi, bagaimana kita memanfaatkan waktu, ya, untuk apa? Yang paling utama adalah kewajiban kita, ya. Kewajiban kepada Rabbnya, kewajiban kepada Rasul, kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada masyarakat, ya. Maka luar biasa orang-orang zaman dahulu, ya, orang-orang yang berada di sekitar Rasul berapa ribu tahun yang lalu. Mereka sudah punya prinsip setiap amal punya waktu. Kalau kamu jaga waktunya, artinya kamu terus melakukan kedisiplinan untuk melakukan itu pada waktu yang sama, maka, ya, kita pun akan bisa menjaga amalnya. Nah, seperti kemarin kita sampaikan, kalau amal itu terjaga, kemudian menjadi istiqomah, ya, maka dia akan menjadi fasilitas yang besar, ya, dalam proses kehidupan. Ya. Nah, sehingga tadi secara pribadi, di sini saja kalau orang itu memang tidak punya konsep tentang waktu, tidak punya konsep tentang harta, ya, itu memang sudah sangat banyak kerugian. Apakah kemudian secara pribadi itu dia akan menyempurnakan kewajiban, ya, atau hanya menikmati kehidupan, ya, itu akan berefek besar, ya, pada urusan-urusan yang lain. Nah, makanya secara pribadi itu agar diturunkan rahmat, ya, suasana-suasana yang selalu menjadi nyaman, menjadi mudah, menyenangkan. Itu ketika seseorang punya kedisiplinan yang tinggi secara pribadi untuk menegakkan kewajiban. Maka Allah berikan kepada kita bagian yang lebih mudah agar kita tidak milih kewajiban itu yang mana, ya. Kewajiban untuk sholat, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua, kewajiban kita untuk bertanggung jawab menumbuh kembangkan keluarga, ya. Itu menjadi bagian pokok. Maka kalau kamu mau lihat seseorang, ya, maka lihatlah karakternya ketika melakukan kewajiban. Itu sangat penting, itu sangat mendasar, ya. Kemudian kesuksesan pribadi itu, ya, itu oleh Allah akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan bagaimana dia bisa memberikan waktunya, ya, untuk orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, menumbuh kembangkan orang lain, ya. Orang lain itu
Semua orang di luar kita itu orang lain. Kalau suami, istri, anak itu termasuk orang lain. Kalau istri, suami, anak itu juga termasuk orang lain. Ya. Maka sampai dikatakan kalau secara pribadi saja kita itu belum bisa otomatis gitu ya, belum bisa melakukan segala sesuatu kewajiban itu dengan mengalir. Ya. Maka ya waktu itu akan terpotong ya. Bahkan banyak orang yang tidak bisa berpikir atau melakukan ya kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Seperti pernah saya contohkan. Kalau saya di seminar-seminar parenting gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kadang-kadang memang cara pandang istri dengan suami itu memang sangat berbeda. Ya walaupun itu plus minusnya ya masing-masing berbeda juga. Banyak sekali istri itu yang merasakan ya, bahwa suami itu ternyata jauh lebih bisa bersikap baik, bersikap hormat, bicara yang lembut, memberikan semangat, bahkan memberikan pertolongan justru pada orang lain. Dan orang lain itu khususnya wanita. Itu memang tabiat, ya tabiat. Maka saya bilang kalau ada seorang istri gampang marah karena itu pengetahuan umumnya itu sangat rendah. Walaupun pertanyaannya apakah begitu itu benar? Ya tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Tapi tabiat secara umum itu begitu. Maka orang-orang yang bisa memberikan penghormatan, memberikan kebaikan, ya, secara otomatis sebelum yang lain kepada keluarganya itu dianggap orang-orang yang istimewa. Ya. Kalau tidak itu ya dia termasuk kebanyakan orang. Kalau dalam bahasa film ya. Dia karakternya karakter figuran. Ya, jadi dan itu masing-masing beda. Demikian juga dengan istri. Ada seorang istri itu yang tadi kalimat orang lain itu sudah sering saya sampaikan. Yang namanya orang lain itu yang pertama keluarga, kerabat, tetangga, dan umat secara umum. Ya, umat secara umum. Nah itu perlu kemudian kita pahami ya. Makanya bagian yang kemanfaatan yang diberikan pada orang lain ya itu akan berujung pada keberkahan. Dilipat gandakan. Orang yang suka menolong ya. Tentu saja keberkahan itu sesuatu yang dilipat gandakan ya, seperti tisu diambil itu tetap ada terus, lipatannya tetap ada terus. Kelihatannya kecil ya, tetapi memberikan sebuah energi yang sangat besar. Nah kemudian tadi kemanfaatan itu termasuk berperan membangun. Mana yang lebih penting ya? Orang yang memahami ya segala sesuatu dengan baik ya. Tentu saja itu penting semua. Nah, fungsi kita itu ada bagaimana kita mengatur agar semua itu berjalan dengan baik. Dan orang yang bisa melaksanakan semakin banyak kemanfaatan yang dia lakukan, itu satu syaratnya adalah disiplin dengan waktu. Maka kalimat itu dalam sekali bahwa setiap amal punya waktu. Ketika kemudian semua amal kita lakukan pada waktunya, maka Allah akan panjangkan waktu kita. Banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, sayangnya memang banyak hal ya kemudian terjadi dan semakin parah dalam proses kehidupan kita dibelokkan ya, dilalaikan ya pada hal-hal yang ya sangat sepele gitu ya, sangat sepele. Nah, itu tadi adalah bagian ketika seseorang itu mendapatkan kemanfaatan yang banyak, maka
dia memang punya peluang yang besar ya untuk menumbuh kembangkan kehidupannya. Kemudian yang kedua, produktivitas. Produktivitas. Ya, produktivitas. Nah, tentu saja produktivitas itu maksudnya produktivitas itu adalah kecepatan kita atau ketepatan kita dalam memilih sebuah amal, sebuah titik waktu yang dengan itu kemudian membuka peluang-peluang yang banyak ya bagi aktivitas-aktivitas sesudahnya, bahkan sampai kemudian bilangan-bilangan kita dimudahkan untuk sampai kepada akhir kehidupan yang husnul khatimah. Ya, kalau dalam bahasa syariat itu ya, produktivitas itu ketika seseorang itu memilih, ya, mempunyai ketepatan memilih, bahwa dia selalu punya waktu untuk wirid, kalimat thayyibah misalnya, ya. Dan itu pun Allah ajarkan kepada kita. Bahkan karena sangat pentingnya ya menjaga jiwa agar jiwa itu punya kekuatan besar untuk banyak beramal, itu sampai Allah perintahkan amal itu mengikuti sholat wajib ya, wirid itu, kalimat thayyibah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Berapa itu? Berarti 33 kali 4. Waktunya itu tidak ada 2 menit. Tetapi ya pilihan amal itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam proses kehidupan kita. Ya. Bahkan oleh Allah dijadikan kalau kamu pengen mengevaluasi kualitas amalmu, ya, maka lihatlah waktu yang tidak ada 2 menit sesudah sholat itu dalam zikirmu. Kalau kemudian kita tidak bisa memperbagus, menyempurnakan wirid itu, subhanallah, 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 ya, tidak bisa memperbagus. Kadang-kadang habis sholat ketika diem aja, tapi juga tidak wirid, ya. Maka itu menjadi tolok ukur bagimu bahwa kamu juga akan sulit ya menyempurnakan amal-amal yang punya nilai yang lebih besar. Itu luar biasa. Itu Allah sampaikan bagaimana seseorang itu mempunyai ketepatan di dalam memilih sebuah amal, titik waktunya yang kemudian berdampak besar. Fungsi kita berzikir setelah sholat ya, ini saya tulis dulu, produktivitas itu mempunyai ketepatan ya. Ketepatan dalam memilih amal dan waktu. Dalam memilih amal dan waktu. Ya. Ini penting. Ya. Maka Allah itu berikan titik-titik amal yang istimewa pada waktu-waktu tertentu. Ya. Agar manusia itu memahami hidup itu bukan karena semaunya, karena saya pengen, saya mau, saya mampu, bukan. Tetap harus ada tatanan, aturan, proses yang benar. Ya, tadi kita ambil sholat 5 waktu. Sholat. Sampai Allah wajibkan yang sangat penting, yang mempunyai pengaruh besar, yang kemudian menjadikan sebab Allah itu menjaga kecondongan kebaikan hati kita. Itu sholat 5 waktu. Itu tidak bisa diubah-ubah. Walaupun ada juga orang yang
cari perkara. Ya. Tadi hidup semaunya itu. Dia ambil pemahaman itu dengan sebuah kesimpulan, ya aku tahu sholat itu wajib, harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kata dia, aktivitas saya itu memang padat. Aktivitas saya itu memang sangat menuntut waktu yang banyak. Kalau kita bayangkan seolah-olah itu aktivitas yang sangat penting apa gitu. Apa? Dia seorang penjual kue. Kalau puasa, ya, itu ramai sekali warungnya. Sehingga dia bilang, saya tidak mungkin sebentar-sebentar sholat. Maksudnya apa? Memenuhi waktu yang ditetapkan itu. Tapi jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang meninggalkan sholat. Akhirnya dia cari cara sendiri, ya. Kalau dia pulang maghrib, ya, maka kemudian dia sholat duhur, asar, maghrib, isya, taraweh dijadikan satu, lama. Menurut dia, Allah biar tahu, saya ya tetap sholat, tetap berjuang walaupun lama, ya wis tak kuat-kuat ke. Nah itu yang disebut carpe diem. Tidak ketepatan, tidak tepatnya dia mengambil keputusan itu menjadikan bagian yang fatal dalam kehidupan. Iya kan? Kita sangat bersyukur bahwa Allah itu memberikan kepada kita kewajiban. Itu juga banyak yang bertanya, kenapa subuh yang waktunya agak lego, orang seger ya cuman 2 rakaat, duhur, asar yang orang capek, panas dan lain sebagainya harus 4 rakaat, macam-macam. Karena Allah memang pengen menguji sejauh mana manusia itu punya cara berpikir yang lurus, ya, hati lapang, ya, dan kemudian dia ambil perintah-perintah itu, dan baru kemudian Allah akan menurunkan produktivitas yang tinggi dalam proses kehidupannya. Nah tadi, ya, sholat 5 waktu. Bahkan itu juga sudah ada kemudahan-kemudahan yang ditentukan oleh Allah ketika kita dalam keadaan-keadaan yang tidak bagus. Ada sakit maka dia boleh menjamak sholatnya. Ya. Bepergian, dia boleh menjamak sholatnya dan sebagainya. Itu sudah ada, peraturan rukhsahnya sudah ada. Kemudian setelah sholat, maka Allah menawarkan, ya, memerintahkan untuk menjaga waktu yang 2 menit itu diberikan setiap kemudian habis sholat itu untuk menjaga kebersihan jiwanya, yang membuat doa-doanya kemudian diijabah, yang membuat Allah berikan kepadanya jalan kemudahan, keberuntungan dan lain sebagainya. 2 menit. Kita perhatikan kalau benar umat itu kita mengambil, merasa punya kepentingan terhadap mengambil amal itu pada waktu yang ditentukan. Oh, itu luar biasa. Jadi hidup itu sesederhana itu. Namun ya tadi ini berbicara perkara keyakinan. Orang itu tidak yakin kalau kemudian itu yang akan menentukan proses kehidupan. Ya. Nah sehingga kemudian ya tadi banyak yang terabaikan. Ya tetap wirid dengan kalimat yang tidak fasih, tidak muntas, ya. Dibatin, ya, macam-macam. Kemudian waktu berdoa, ya, waktu kondisi yang kemudian diberikan. Maka ulama juga dalam berkepentingan ketepatan itu sudah memberikan, ya, banyak hal yang dirangkum dari perintah, dari keutamaan para sahabat, ya. Itu ketika seseorang itu menjaga amal di 4 waktu, ya, maka dia akan terjaga. Dia akan tumbuh dan berkembang kehidupannya lebih dari yang dia pikirkan. 4 waktu itu sudah dirangkum, yaitu waktu amal sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib,
Itu nyangkut apa? Tadi waktu. Ada orang tetap saja mengatakan, wah aku nek jam-jam kuwi ra iso. Ya sibuk lah yang ini dan sebagainya. Aku itu ya orang sendiri-sendiri ya. Kalau aku tuh kok waktu apa namanya waktu nyamannya itu di waktu siang. Karena itu hanya pemilihan itu hanya sekedar mengikuti aktivitas-aktivitas dirinya yang kadang-kadang tidak tertata, ya, maka itu juga tidak mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Nah itu persoalan dengan waktu, dia punya ketepatan. Jadi kalau memang hal-hal yang sudah ditentukan itu kemudian kita kerjakan, tentu saja yang lain harus begitu dan tidak banyak. Seluruh aktivitas-aktivitas ukhrawi, ya, aktivitas kebaikan itu tidak memerlukan waktu yang banyak karena dia adalah tetesan yang punya konsentrasi yang tinggi sehingga kita membuat taruhlah kita membuat sirup yang bagus itu semakin sedikit ya dimasukkan kemudian dia larut dan bisa dinikmati ya. Kan nggak mungkin kita buat sirup itu sirupnya 1 gelas, airnya 1 sendok gitu kan ya enggak mungkin, ya kan? Itu ya memang sangat kurang bagus. Nah, kita juga begitu, ya. Jadi bagian waktu yang kita pahami itu kita harus mengerti tentang kemanfaatan. Urutannya begitu. Kemudian kita harus mengerti tentang produktivitas waktu, yaitu ketepatan. Dan sekarang banyak sekali orang itu yang sak karpe dhewe gitu ya. Dia kepengen beramal. Maka ada ibu menakan Budiah, saya itu kalau baca Quran tuh ya enggak bisa Bu di waktunya ditentukan. Ya kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam, kadang baca, kadang tidak. Kenapa? Sunatulnya begitu. Amal yang tidak memiliki waktu itu pasti hilang. Maka tentukan amalnya, amalmu pun akan terjaga. Nah, kalau kemudian untuk mengembangkannya monggo, tapi ada waktu yang tetap, yang tepat, yang harus kita pilih sehingga itu akan menjadi bangunan ya, yang terbangun dengan kokoh ya, yang kemudian akan melindungi ya, akan memberikan topangan yang kuat ya bagi proses kehidupan kita. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita ya sebuah pengalaman, sebuah pemahaman tentang rentang waktu. Ya. Tadi waktu, kemudian boleh kita itu mengevaluasi ya waktu kita dari rentang waktu ya. Banyak yang kemudian di ini ya, yang masyhur yang selalu dipakai ya, yaitu perhatikan waktu sehatmu sebelum sakit. Kalau kita bicara zaman dulu, karena memang kehidupannya teratur ya, maka waktu sehat itu memang rentangnya agak lama. Ya, orang itu kadang sakit setahun sekali. Ya. Itu juga untuk sebagai evaluasi ya. Lah orang sekarang itu rentang sakit dan sehatnya itu pendek. Kita itu dari pagi sudah kemana-mana ya, icelak-icelik kemana-mana. Ya. Sore udah pusing. Bahkan sampai pusing itu ya kita tidak bisa baca Quran, sholat juga sudah ndoyong ya. Wis
sakit kepala itu sakit terus. Ya. Nah itu rentangnya sedikit sekali. Ya. Rentangnya sedikit. Bahkan ada yang ya tadi antara satu sholat dengan yang lain saja itu kadang rileks, kadang sehat, kadang pusing, ya gitu. Itu rentangnya sedikit sekali. Ya. Maka kalau kemudian kita itu tidak memahami, mumpung kemudian tadi satu waktu ya. Tabiat sunatullah itu Allah sampaikan ketika kemudian kita itu membangun sebuah amal, ya terus menerus, ya. Maka kemudian Allah akan memberikan waktu itu kepada kita, ya. Sehingga walaupun tadi mungkin sakit dan sebagainya, semua hal yang sudah biasa dilakukan terlaksana dengan baik. Nah Allah hanya memotong hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya kita mungkin tidak bisa banyak jalan-jalan, tidak bisa banyak nonton televisi, tidak bisa banyak lihat HP karena pusing dan sebagainya. Yang dipotong itu duniawi. Tapi segala sesuatu yang kemudian biasa dilaksanakan dengan baik, ya, itu tetap diselamatkan oleh Allah dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya. Nah kita itu kadang sehat saja, itu tidak bisa menyelamatkan amal-amal yang pokok, ya. Apalagi kemudian kita dalam keadaan sakit. Nah itu perlu diketahui ya, bismillah nanti nek sehat ya saya akan begini-begini. Faktanya sekarang itu orang itu tidak bisa dalam kondisi sehat betul. Ya karena faktor makanan, karena pola gerak, karena kehidupan, ya macam-macam. Sehingga kemudian banyak orang yang semakin justru memakai alasan bahwa ya dia tidak bisa maksimal untuk membaca Quran, ya, untuk wirid, ya, untuk beribadah, ya, dan lain sebagainya. Sementara semua aktivitas-aktivitas yang tidak banyak artinya itu tetap bisa dilaksanakan, ya. Nah, sehingga cobalah Allah akan kita disuruh menilai ketika kemudian sehat, bahkan ketika Allah memberikan sakit itu bukan berarti kemudian ya wis nek sakit kowe ora sah ngopo-ngopo, bukan. Karena tadi ujian ketika sehat itu kita beramal, maka ketika kita sakit balasannya dilipatkan. Ya, jadi harus dipahami. Sehat dan sakit itu, sehat itu kita disuruh membangun kebiasaan. Agar ketika sakit, amal-amal pokok itu tetap dilaksanakan. Bahkan dengan balasan yang lipat ganda. Bisa sampai 700 kali lipat. Jadi jangan salah paham. Jangan kemudian kita katakan, pokoknya nek sehat, bismillah tak lakoni. Enggak, ternyata ujian kita menata kebiasaan-kebiasaan pada waktu sehat itu untuk diujikan. Bahkan oleh Allah ditambah karuniakan ketika sakit. Tetap bisa berzikir, ya, tetap bisa membaca Al-Quran, ya, walaupun tidak sebanyak itu, tapi dia tetap mendapatkan bagian yang besar karena lipatannya juga banyak, ya. Kemudian perhatikan masa muda sebelum masa tuamu. Ini kalau anaknya masih muda, ini suruh membangun dulu, ya. Hal-hal kebaikan dilakukan pada masa muda itu sangat menguntungkan, ya, pada proses masa tuanya. Nah kalau kita itu sudah tua, ya, kita teringat masa muda kita itu menjadi masa muda yang tidak produktif. Bahkan banyak yang ternyata tidak sholat, tidak puasa, tidak berbakti pada orang tua, ya. Oh itu akan menjadi bagian, ya, yang akan mempengaruhi proses masa tua. Maka sering saya sampaikan, kalau ada sebuah keluarga itu punya masalah, ya, misalnya istri punya masalah dengan keluarga suami, ya, entah mertua, entah keluarganya, atau sebaliknya suami punya masalah dengan keluarga istri, gitu. Itu pasti sebabnya adalah masa muda dia.
waktu masa muda dia tidak punya kebaktian yang tinggi kepada orang tua, ya. Bicara semaunya, tidak punya sikap penghormatan, tidak berbicara lembut dan sebagainya, itu akan menjadi bagian yang menyebabkan dia diuji dengan keluarga mertuanya. Ya. Sering banyak ada orang yang diuji, yang memang diuji berat memang. Mertuanya itu muangel, memang berat, sulit memang dihadapi. Tapi itu bukan perkara salah ujiannya. Allah itu kepengen membersihkan, ya, kesalahan-kesalahan kita di masa muda, dan khususnya kesalahan terhadap orang tua, pada orang tua. Dan ketika itu tidak dibersihkan, kenapa Allah menguji? Aku tuh sudah hijrah kepengen baik, ya. Malah kemudian ujiannya tuh justru datang dari keluarga, ya. Sehingga tidak nyaman lah dan lain sebagainya. Ada orang yang kemudian pengen mondok lah karena belum ini dan sebagainya. Padahal ya aslinya kan ada ujian. Lalu bagaimana sikap kita? Ya dihadapi. Satu-satunya cara ya hanya dihadapi, karena dengan menghadapi masalah-masalah yang ternyata kadang tidak kita bayangkan di masa tua, ya karena tidak paham tadi, maka itu akan menjadi bagian, ya, yang akan membersihkan dosa kita. Kalau tidak dihadapi, kita menghindar terus, dan ternyata dosa luka orang tua, dosa kepada orang tua itu masih, maka seluruh amal kita pun nilainya akan kecil. Sebanyak apapun kita beramal, nilainya menjadi kecil. Itu sebabnya kenapa hidup kita menjadi susah. Yang kadang-kadang kemudian tidak produktif, tidak bisa berkah, tidak bisa mengalami lejitan-lejitan hidup. Itu salah satunya adalah faktor masa muda. Maka untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil begitu ya, itu cobalah persiapkan ya, minimal hal yang Allah sampaikan yang mudah itu, untuk membersihkan, untuk membuat segala sesuatu yang tidak terduga itu apa? Banyak istighfar. Orang sekarang itu kenapa tidak membiasakan itu? Kenapa tidak ada perilaku itu? Itu disebabkan karena ya guru koyok ngono gitu ya. Seolah-olah banyak istighfar itu menjadikan wagu. Gitu. Ngapain gitu begitu. Mosok banyak istighfar kemudian membuat kita kaya dan sebagainya, karena hitungannya tetap hitungan dunia. Padahal itu sesuatu yang mudah yang ditetapkan oleh Allah agar manusia itu bisa menikmati kemudahan, menikmati kelapangan, keberuntungan, keberkahan. Kemudian perhatikan perhatikan masa muda ya. Waktu luang. Sebelum sempit. Ini sebenarnya kalau mau dimudahkan itu ya. Kalau orang itu amalnya banyak yang hilang, dia tidak mendapatkan waktu untuk amal-amalnya, itu jelas dia memang tidak bisa memproduktifkan waktu luangnya. Orang bilang, oh, waktunya sedikit. Berapa orang waktu 1 menit, 2 menit itu bisa mempengaruhi proses kehidupan. Bagaimana kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya? Sehingga itu mempunyai proses sampai Allah itu menunjukkan waktu ya. Kemarin ada khataman ya, khataman itu murojaah Al-Quran 30 juz sekali duduk hafalan itu. Dari jam 6 sampai jam 9, 30 juz. Ya. Sehari, setengah hari itu kan. Bukan sehari, setengah hari. Bisa. Artinya ya memang waktu yang terbuang itu banyak sekali. Ya.
begitu harapan kita juga terlalu tinggi, pengen begini, pengen begitu, pengen memiliki banyak hal. Ya itu kan tidak logis. Itu sebabnya banyak orang yang kemudian terserang penyakit macam-macam ya karena tadi ya. Sekarang itu karena pandangannya ya sudah kita sampaikan, orang itu akan terus-menerus didera kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan pada masa depan. Ya. Kemudian didera kesedihan yang menyergap. Kenapa? Karena banyak hal yang dia lihat. Ya. Sampai mempengaruhi metabolisme. Sampai nggak bisa mikir. Ya. Sampai nggak bisa mikir. Sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya apa ya wes wegah mikir tidak mau melakukan. Ya dia gelundang-gelundung, santai-santai dan lain sebagainya, mengerjakan banyak hal yang bahkan tidak ada nilainya. Nah, nilainya kecil, kenapa? Tidak ada nilainya. Atau bahkan itu dinilai sebagai sebuah keburukan yang menutup kebaikan-kebaikan itu. Makanya waktu luang. Maka yang dinilai ya seseorang itu ya memang ketika sakit, itu keadaannya baik, kita diuji kesakitan menyebabkan kita juga punya sikap baik, oh itu memang orang yang memahami tentang kehidupan, tentang waktu yang diberikan. Ketika masa tua apa kalau bahasa Jawa semeleh, lapang dada. Nah ketika dia semeleh itu, dia memperhatikan apa saja, ya itu menjadikan dia bisa berdoa, dan doanya orang tua itu punya tingkat ya yang tinggi. Kenapa ya? Karena dia sudah berbuat banyak. Masa tua yang lapang dada, masa tua yang terus memberi, masa tua yang membuka kebaikan. Oh itu tentu saja masa mudanya adalah masa muda yang baik. Itu ya. Nah ini juga begitu. Ketika waktu sempit itu bisa dilakukan banyak hal, maka waktu luang akan menjadi keberkahan yang besar. Ya, keberkahan yang besar. Nah, kemudian apa lagi? Ada apa saya? Waktu kaya ya. Perhatikan. Ya. Saat kaya sebelum miskin. Ini ukuran mafhum mukhalafahnya itu. Yang dinilai justru pada waktu miskin. Orang yang tidak punya duit yang terbatas, tetap bisa memanfaatkan uang itu dengan baik. Ya, maka peluang yang besar bahwa dia punya banyak peluang ketika punya duit yang banyak. Ya, maka sampai dikatakan yang akan Allah berikan derajat ya, kemuliaan bisa berzakat itu adalah orang yang ketika tidak punya duit itu tetap senang sedekah, ketika tidak punya sesuatu itu tetap memberi ya punyanya hanya satu gitu tetap memberi. Maka itu peluang ketika kaya berbuat banyak. Tapi ketika kita miskin, ketika kita tidak punya apa-apa itu kemudian ada mengeluh dan sebagainya. Kalau kaya nanti akan saya berbuat banyak, itu tidak bisa. Ukurannya di sana ya. Dan banyak sekali orang yang dikembangkan oleh Allah justru dari orang yang bisa hidup ketika tidak punya. Ya contohnya pemulung itu. Ya. Bagi kita uang 3.000 itu ya digletek ya. Anak-anak sekolah sekarang aja sangunya 5.000, 10.000 ya. Tetapi ternyata 3.000 itu ketika memang dia tidak punya itu menjunjung, mengangkat derajat dia sampai di hadapan Allah ya. Maka jangan wahanes orang di duit ngene iki ora iso ngopo-opo, itu kalimat yang salah ya, kalimat yang salah karena banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan dengan itu ya. Nah bayangkan Allah pergilirkan waktu itu sebagai sebuah hal yang diberitahukan kepada kita agar kita itu punya ketepatan, kecermatan, ya, agar selalu bisa menemukan langkah, ya, untuk
melejit ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima apa itu? Sehat, sakit, ruang. Nah, perhatikan waktu hidupmu. Perhatikan waktu ya, hidup sebelum mati. Sebelum mati. Ini juga begitu. Meninggal ya, husnul khotimah itu pasti dijamin kehidupannya adalah kehidupan yang produktif ya. Gak mungkin orang yang wis sakjane biyen uripe rapi to. Tapi alhamdulillah meninggalnya husnul khotimah itu gak ada. Kenapa? Karena itu sebuah proses. Hidup itu sebenarnya mempersiapkan jalan kematian. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, begitu ya kita luaskan pemahaman kita tentang waktu ya. Mudah-mudahan kita bisa berpikir atau melangkah lebih tepat, lebih rinci ya. Karena memang waktu itu kan menjadikan kita berpikir untuk mengelola, membagi, mengatur ya. Sehingga membuat proses kehidupan kita itu disiplin dan teratur. Begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan bagian masukan yang meluaskan proses kehidupan kita ya. Ketika kemudian kehidupan kita menjadi teratur ya, maka Allah pun akan memberikan bagian perbaikan dalam proses kehidupan kita ya, dengan kemudahan secara teknis, kelapangan secara jiwa, dan keberkahan ya, lipat gandanya balasan pada amal-amal kita. Fastabiqul khairat, mari kita tutup ya dengan doa dan kafaratul majelis. Ilah diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi
wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kulli insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajron kasira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika wa takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.